Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, perkenalkan nama saya Gilang dari Cirebon. Akhir-akhir ini saya punya unek-unek nih, Mah. Jadi, rutinitas saya kan berangkat kerja pagi, pulangnya malam. Demi mencari nafkah untuk keluarga kecil saya, Mah. Itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terkadang hari Minggu itu dipakai cuma untuk istirahat aja, Mah. Hari Senin balik lagi aktivitas kayak biasanya. Nah, yang bikin saya galau nih, Mah. Apakah tugas seorang suami itu cuma untuk mencari nafkah aja, Mah? Mohon bimbingannya, Mah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Masya Allah, pagi hari ini juga ibu-ibu kerudungnya motifnya bagus-bagus ya. Wow. Tapi kok dipakainya beda-beda. Sama seperti motifnya, tapi ya walaupun kerudungnya beda-beda, bawahnya sama. Hitam, biru. Hitam biru. Hitam biru. Dari mana nih? Nah, Bu, dari mana Ibu? Majelis Talim Al-Fatah, Tarumanjaya, Bekasi. Ibu doang yang jawabnya, yang lain bukan Iya, beda. yang Bu. lain kagak jawab nih Bu. Ayo lebih kompak lagi, kita dengar Pelan suaranya ya, Bu Bu. ya. Bu, ini dari mana ini Bu? Majelis Talim Al-Fatah, Tarumanjaya, Bekasi. Iya. Masya Allah. Ibu-ibu ini pasti tadi berangkat izin suami dulu ya Bu? Nah, tapi Mah tentunya nih Mah, tadi ada video juga. Sebelumnya ada suami yang galau nih Mah. Jadi suami itu kan tugasnya tentu mencari nafkah ya Mah. Tapi dia galau, selain hanya mencari cuan, apalagi sih sebenarnya kewajiban suami gitu Mah. Karena dia rutinitasnya berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam gitu terus setiap hari. Oh gitu ya. Iya, bukan suami Apakah Zahra dong. Anda seperti itu? Iya. Saya terus aja jadi objek. Baik Pak, Iya. silakan Mama kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Yang namanya para suami sebagai ayah, sebagai suami bukan hanya mencari cuan. Bukan hanya mencari uang. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, memerintahkan tugas Anda sebagai para suami. Anda silahkan lihat di dalam An-Nisa ayat 34.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepala keluarga. Suami pelindung keluarga. Suami pendidik keluarga. Suami penjaga keluarga. Suami yang bertanggung jawab buat keluarga. Ya. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat keluarganya. Dari ayat ini jelas bahwa para suami bukan hanya memenuhi napakah daripada istri dan anak-anaknya, tapi napakah-napakah yang lain yang dibutuhkan dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan pun wajib dilaksanakan oleh para suami. Yang namanya Anda para suami memang wajib memberikan napakah kepada anak Anda, kepada istri Anda. Tapi napakah yang bagaimanakah? Yang Allah perintahkan buat Anda penanggung jawab keluarga tadi, pelindung keluarga, pengayom keluarga, pendidik keluarga. Apakah Anda bisa mengayomi hanya dengan uang? Apakah Anda bisa mendidik hanya dengan uang? Jangan Anda katakan, sudah saya sekolahkan anak saya di sekolah ini, Masya Allah. Yang namanya anak perlu perhatian dari ayah dan ibunya. Selama ini maaf dalam tanda kutip, kebanyakan orang beranggapan pendidikan anak adalah kewajiban ibu, tugas seorang ibu. Bukankah Rasul mengatakan madrasatul ula, seorang ibu guru yang pertama bagi anak-anaknya. Betul memang, karena ibu yang mendidik. Cuman kita lihat survei membuktikan, yang namanya kami kaum perempuan dari melek mata habis sembahyang subuh trek nyalain kompor, dadar telur, bikin nasi uduk, ngegoreng nasi, ngangetin semur, goreng emping, bikin mie, ngelap meja, siapin sarapan. Terus suami sudah sarapan, berangkat kerja. Nyiapin anak-anak, apalagi kalau anak-anaknya masih balita, dimandikan, dipakaikan pakaian, disuapin, dianterin ke sekolah. Pulang nganterin anak di sekolah, kadang-kadang kalau masih TK kelas 1 ditungguin sama emaknya, ngabisin waktu. Belanja, masak, nyapu, ngepel, nyuci, meres pakaian, jemreng. Sore diangkatin tuh pakaian, masak lagi, habis makan, nyuciin piring, ngelapin meja. Kapan kelarnya kerjaan kita? Dari mulai melek mata sampai tenggelam matahari, kerjaan emak-emak belum kelar. Apalagi kalau anaknya 3, 4, Masya Allah, ini rewel, ini anteng, ini rewel, ini anteng, Masya Allah, berat kita. Makanya Anda kaum laki-laki, Allah dan Rasulnya mengajarkan, bukan hanya mencari cuan, bukan hanya mencari uang, karena tidak cukup dengan uang yang namanya hidup. Bagaimana Allah mengajarkan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Tidak ada perintah dalam Al-Quran, jaga anakmu biar nggak kena teriknya matahari, jaga anakmu biar nggak digigit semut, jaga anakmu biar nggak kelaparan. Tidak ada. Tapi yang diperintahkan oleh Allah bagi orang yang beriman kepada Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita, jaga anak istri keluarga kita dari panas api neraka. Sekarang Anda kasih cuan, Anda kasih kepada istri dengan anak-anak Anda uang, dicukupi kebutuhannya. Bagaimana agama mereka? Bagaimana akhlak mereka? Bagaimana ibadah mereka? Itu tanggung jawab Anda sebagai kepala keluarga, sebagai ayah daripada anak-anak Anda. Tapi Allah dalam ayat ini memerintahkan para suami, para ayah, para ibu, para orang tua menjaga anak-anaknya dari panasnya api neraka. Yang kata Allah dalam ayat ini bahannya manusia dan juga batu. Kenapa batu? Lihat di TV. Orang Irian kalau mau ngebakar babi, itu batu dinyalakan sampai merah. Lapisan daun, lapisan sayur mayur dibumbuin, diurugin lagi dengan daun,
dipakai lagi daging yang sudah dibumbuin, di atasnya dipakein batu yang nyala. Mereka nari muterin lubang tadi tidak sampai 1 jam, maka daging sudah lunak. Masya Betapa panasnya yang namanya batu nyala. Apa kita rela anak kita, keluarga kita dibakar oleh Allah banyak dengan batu-batu yang nyala? Saya yakin pasti kita tidak rela. Iya. Makanya sebagai ayah, sebagai suami, saya jamin ditakdirkan oleh Allah sayang dengan istri. Sayang dengan anak-anak kita. Apakah rela anak kita dipakaikan pakaian dari neraka jahanam oleh Allah? Enggak. Gara-gara Anda sebagai ayah tidak bertanggung jawab dengan akhlak anak-anak Anda, dengan agama anak-anak Anda, dengan ibadah anak-anak Anda. Itu tanggung jawab pada semua. Para suami, para ayah tidak cukup hanya nyari duit, tapi berikan kemesraan, didikan yang baik sesuai aturan agama kita. Oke. Jadi jelas bahwa suami ataupun ayah tugasnya bukan hanya mencari cuan. Bukan. Tapi yang terpenting adalah menjaga dirinya dan juga keluarga anak istrinya dari Panas panasnya api neraka. Itu perintah Allah dalam perintah Al-Quran. Allah jelas ya. Setelah ini Mama Dede akan melanjutkan kembali tausiah kita tentang fungsi suami atau ayah nih. Bukan hanya mencari cuan, apalagi. Jadi jangan kemana-mana untuk mencari tahu jawabannya. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.